Halo semuanya, selamat datang. Ada yang baru dan penting nih di dunia pendidikan anak-anak kita. Kali ini kita akan bongkar tuntas isi dari Panduan Co-Curricular 2025 yang resmi dari Kementerian Pendidikan. Kita akan cari tahu, ini artinya apa sih buat siswa, guru, dan tentunya kita sebagai orang tua. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kayaknya kita semua setuju ya, pelajaran yang paling nempel itu seringnya datang dari pengalaman di luar kelas. Nah, gimana kalau sekolah sengaja merancang pengalaman-pengalaman di dunia nyata itu? Panduan ini ngajak kita buat mikir lebih luas lagi tentang di mana sih belajar yang sesungguhnya itu terjadi. Nah, ini dia jawabannya. Co-curricular. Ini bukan sekedar kegiatan tambahan buat mengisi waktu luang loh. Ini adalah jembatan yang penting banget yang menyambungkan teori di kelas dengan praktek di lapangan dan pengetahuan dengan pembentukan karakter. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu co-curricular? Terus kenapa ini penting? Bentuknya nanti seperti apa? Gimana cara merencanakannya? Dan yang paling seru, gimana peran kita semua di dalam sistem ini? Oke, pertama-tama kita samain dulu persepsi kita ya. Sebenarnya co-curricular itu apa sih? Biar nggak ketukar-tukar lagi. Menurut panduan ini, definisinya jelas banget. Co-curricular itu kegiatan untuk menguatkan, memperdalam, dan memperkaya apa yang sudah dipelajari di kelas. Gampangnya gini deh, kalau di kelas anak belajar teori fotosintesis, kegiatan co-curricularnya ya menanam pohon bareng, terus merawatnya sampai besar. Jadi ini bukan sekedar pengisi waktu, tapi semacam laboratorium kehidupan nyata buat membangun karakter dan kompetensi. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Kalau intrakurikuler itu fondasi ilmunya di kelas, dan ekstrakurikuler itu wadah buat menyalurkan minat, bakat seperti klub atau olahraga, maka kokurikuler ini perekatnya. Dia yang bawa ilmu dari kelas ke dunia nyata dengan tujuan utama membangun karakter. Jelas banget kan bedanya? Oke, sekarang kita udah tahu apa itu kokurikuler. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih ini jadi penting banget? Apa tujuannya? Coba deh, perhatikan diagram ini. Ini adalah jantung dari keseluruhan panduan. Bisa dibilang ini kerangka pembelajaran mendalam. Intinya, tujuan akhir pendidikan itu bukan cuma mengejar nilai, tapi membentuk manusia yang utuh. Yuk kita bedah dari tengah. Tujuannya adalah pembelajaran mendalam yang bermakna dan juga menyenangkan. Prosesnya itu lewat 3 siklus yang ada di lingkaran luar. Pertama, siswa memahami konsepnya, lalu mereka mengaplikasikannya lewat praktik langsung, dan yang terakhir, mereka merefleksikan pengalaman itu. Siklus inilah yang terus-menerus membangun kompetensi inti mereka. Nah, ujung-ujungnya, ini nih yang mau dicapai. Ada 8 pilar karakter yang diharapkan dimiliki setiap lulusan. Jadi bukan cuma soal pinter akademik, tapi juga hal-hal seperti penalaran kritis, biar nggak gampang kemakan hoaks, kolaborasi, biar jago kerja tim, dan kreativitas untuk bisa cari solusi. Nah, setiap kegiatan kokurikuler itu dirancang untuk mengasah salah satu atau beberapa pilar ini. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, praktiknya gimana dong di sekolah? Nah, kerennya panduan ini fleksibel banget, nggak kaku. Dia nawarin 3 bentuk pelaksanaan utama yang bisa dipilih dan disesuaikan sama sekolah. Sekolah bisa pilih salah satu atau bahkan kombinasi ketiganya. Yang pertama itu proyek bareng-bareng lintas mata pelajaran. Yang kedua bisa adopsi kerangka kerja yang udah ada kayak gerakan 7 kebiasaan anak hebat yang fokusnya ke pembentukan karakter. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, sekolah diberi kebebasan buat berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan keunikan daerahnya masing-masing. Nah, ini contoh yang pas banget buat cara lainnya. Bu Lina di sekolahnya sadar kalau di daerahnya ada potensi pariwisata yang besar. Jadi sekolahnya langsung merancang program kokurikuler yang relevan, yang tujuannya nyiapin siswa buat kerja di industri itu. Jadi kuncinya adalah kontekstual, relevan dengan dunia nyata di sekitar mereka. Kalau untuk bentuk yang pertama, pembelajaran lintas disiplin, bayangin aja kayak gini. Di panduan ini ada contoh proyek lingkunganku sehat, aku kuat. Di sini, pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, sama seni itu nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka semua nyambung, kayak roda gigi yang saling gerak buat mencapai satu tujuan besar. Keren kan? Tentu aja, biar programnya nggak cuma seru-seruan, tapi juga beneran berdampak, perencanaannya harus matang. Panduan ini udah nyiapin langkah-langkahnya dengan sangat jelas. Ini dia 5 langkah kuncinya. Udah dirangkum langsung dari panduannya. Mulai dari bikin tim, lihat dulu situasi di sekolah gimana, pilih fokusnya mau kemana, baru deh rancang kegiatannya, sampai gimana cara ngukur keberhasilannya. Sangat terstruktur dan gampang buat diikuti. Contoh ini bikin semuanya jadi kebayang banget kan? Pak Arman ini melihat ada masalah nyata di sekolahnya. Murid-muridnya sering banget terpapar informasi dari internet. Nah, dari analisis kebutuhan itu, dia dan timnya mutusin buat fokus ke dimensi penalaran kritis. Jadi semuanya itu berawal dari masalah yang benar-benar ada di lapangan.
Nah, bagian ini nih yang menurut saya paling keren dari panduan ini. Ada penekanan kuat kalau pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab sekolah aja. Yuk kita lihat gimana panduan ini mendefinisikan ekosistem pendidikan kita. Panduan ini memperkenalkan sebuah gagasan yang kuat banget, namanya catur pusat pendidikan. Idenya adalah, pendidikan yang berhasil itu nggak bisa berdiri di satu kaki aja, tapi harus ditopang oleh 4 pilar utama. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, keempatnya itu saling nyambung. Apa yang diajarkan di sekolah harus dikuatin lagi sama kebiasaan di rumah. Dukungan dari komunitas sekitar bisa kasih pengalaman nyata, dan pemahaman soal media bantu anak-anak kita biar pintar di dunia digital. Kalau keempat pilar ini kerja bareng, baru deh pertumbuhan karakter anak yang utuh bisa benar-benar terjadi. Jadi intinya apa? Ada pergeseran cara pandang yang besar banget di sini. Kita harus berhenti ngelihat kokurikuler itu sebagai kegiatan ekstra atau tambahan aja. Panduan ini menegaskan bahwa inilah jantungnya, inilah inti dari proses pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara menyeluruh. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Setelah kita paham kerangka kerjanya, kira-kira apa nih satu langkah kecil yang bisa kita ambil, baik sebagai guru, orang tua, atau anggota masyarakat, untuk mulai membangun jembatan ini? Gimana caranya kita bisa kerja bareng buat mewujudkan pembelajaran mendalam bagi generasi penerus kita?